Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wulan Fitri Handayani dengan NIM 2152111188, Abdul Fattah AG 21521193, Grezita Intan Syafila NIM 2152112000, Puji Ayu Pinuntun NIM 2152111202, dan Bagus Aldi Saputra dengan NIM 2152111212 akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makki dan Madani atau Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satunya disiplin ilmu Al-Quran yang membicarakan dua masa penting mengenai turunnya ayat atau surat Al-Quran dan dalam menetapkan ayat-ayat atau surat mana yang terhitung Makkiyah dan mana yang termasuk Madaniyah terhadap sejumlah teori yang sudah dikemukakan oleh para ulama. Dalam sudut pandang masa turun, beberapa ulama mendefinisikan kalau Makkiyah adalah ayat-ayat diturunkannya saat sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkannya sesudah Rasulullah hijrah. Dalam sudut pandang tempat turun, Makkiyah didefinisikan sebagai ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, teori geografis. Ilmu Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, baik sebelum hijrah maupun sesudah hijrah. Sedangkan ilmu Madaniyah adalah yang turun di Madinah tanpa menyinggung ayat itu diturunkan, sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Yang kedua, teori subjektif. Mekah adalah ayat yang kitabnya tertuju kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang kitabnya berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan menggunakan kata-kata. Yang ketiga, teori historis, yaitu teori yang dalam menentukan kriterianya berorientasi pada waktu turunnya ayat itu sendiri. Hal ini yang dijadikan patokan adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Dan yang keempat, pada teori konten analisis. Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul dahulu. Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Dari keempat teori tersebut, teori historis dianggap paling baik karena paling sedikit kelemahannya. Berikut ada 4 ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama, ayat dan surah pendek dan ringkas, penyampaian atau gaya bahasanya sama. Yang kedua, berisi seruan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah wahyu, alam gaib, hari akhir, gambaran surga dan neraka. Yang ketiga, seruan untuk memegang teguh akhlak al-karimah dan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang keempat, Makkiyah banyak menyebut qasam atau sumpah, tasbih atau penyerupaan, dan amtsal atau perumpamaan. Dan berikut ada 4 ciri-ciri Madaniyah, yaitu susunan ayat dan surah-surahnya panjang, surah-surah berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, surah mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum hujamnya, perdamaian dan perjanjian, dan yang terakhir, banyak bercerita tentang orang-orang munafik dan problema-problema. Manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, semakin memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang turun secara berangsur-angsur dalam berbagai peristiwa, situasi, dan kondisi. Yang kedua, mempermudah memahami kandungan Al-Quran.
Karena dengan mengetahui di mana, kapan, dan dalam peristiwa apa wahyu tersebut diturunkan, akan nampak maksud dan kandungan hukum dan maknanya. Yang ketiga, mudah mengetahui mana ayat ataupun surat yang turun lebih dulu dan mana yang turun belakangan. Yang keempat, memahami tema utama masing-masing surah yang dengannya akan tampak pula maksud ayat-ayatnya. Belajar dari gaya ungkap dan retorika Al-Quran dan bagaimana menanamkan kebenaran dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bisa membedakan dengan mudah mana yang nasikh dan mansukh. Maka yang tergolong makiyah akan menjadi mansukh karena turun lebih dahulu, dan yang tergolong madaniyah akan menjadi nasikh karena turun belakangan. Yang keenam, mengetahui proses penurunan syariah setelah berangsur-angsur, sehingga dengan mudah bisa diamalkan, di mana seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, niscaya akan menjadi beban yang sangat berat dan sulit diamalkan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah merupakan bagian yang penting dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Hal ini bukan saja merupakan kepentingan kesejarahan, melainkan juga untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Definisi makiyah dan madaniyah oleh para ahli tafsir meliputi berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, berdasarkan kitab, atau seruan atau panggilan dalam ayat tersebut, berdasarkan masa turunnya tersebut, dan menurut objek pembicaraan. Karakteristik surat dan ayat Al-Quran ini terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik makiyah dan karakteristik madaniyah. Adapun kegunaan mempelajari ilmu ini antara lain agar dapat membedakan ayat-ayat nasikh dan mansukh, serta agar dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan tahap-tahapannya secara umum, mendorong keyakinan yang kuat agar mengetahui fase-fase dakwah Islamiyah, serta dapat mengetahui lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran.